Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah tinggi dan berat badan Udin. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika bayi, Udin memegang botol untuk minum susu. Sekarang Udin sudah bisa menggunakan gelas, sendok, dan garpu saat makan. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Nah, misalkan saja pertanyaan yang pertama, berapa usia saya tumbuh gigi? 2. Berapa umur saya saat merangkak? 3. Berapa umur saya saat belajar berjalan? 4. Berapa umur saya saat saya sudah bisa bicara? 5. Berapa umur saya ketika pertama kali pergi ke sekolah? Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. 1. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. 2. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Iya, aku bisa membedakan keduanya. Saat mendorong meja terasa berat dan memegang kapas terasa ringan. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan: 2653 ditambah 3302. Kita jumlahkan dari belakang ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Nah, sekarang coba kerjakan latihan berikut ini. 1. 1693 ditambah 5204. Kita jumlahkan dari belakang. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 9 ditambah 0 sama dengan 9. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6897. 2. 4025 ditambah 1102. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 ditambah 0 sama dengan 2.
0 ditambah 1 sama dengan 1, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 4025 ditambah 1102 hasilnya adalah 5127. 3. 7143 ditambah 1602. 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 ditambah 0 sama dengan 4, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8745. Nah, sekarang contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1200 ditambah 2900. 1200 adalah 1 ribuan ditambah 200-an. Sedangkan 2900 adalah 2 ribuan dan 900-an. Nah, 100-an ini kita tambahkan dengan 900-an, hasilnya kita kelompokkan menjadi 1 ribuan ya. Menyisakan 100-an. 1 ribuan ditambah 2 ribuan menjadi 3 ribuan. Nah, yang kita kelompokkan tadi yang 1 ribuan, kita tambahkan dengan yang ribuan. 3 ribuan ditambah 1 ribuan hasilnya adalah 4 ribuan. Tersisa 100-an. Jadi hasil akhirnya adalah 4100. Dengan cara lain, 1200 ditambah 2900. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Kita tulis 1 yang belakang dan 1 yang di depan kita simpan di depannya ya. 1 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi 1200 ditambah 2900 hasilnya adalah 4100. Nah, sekarang cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. 1. 2465 ditambah 3208. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita tulis 3. 1 kita simpan di depan. 1 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 7. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5673. 2. 5730 ditambah 2419. 0 ditambah 9 sama dengan 9. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kita tulis 1, kemudian 1 yang di depan kita simpan. 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8149. 3. 4729 ditambah 2863. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Kita tulis 2, kita simpan 1. 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9. 7 ditambah 8 sama dengan 15. 5 kita tulis, 1 kita simpan. 1 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Jadi 4729 ditambah 2863 hasilnya adalah 7592. 4. 3657 ditambah 4961. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 1 kita tulis, 1 kita simpan.
1 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 16. 6 kita tulis, 1 kita simpan. 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8.618. Bagaimana? Apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Wah, kalian memang hebat. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, ini hanya contoh cerita ya. Nama saya Andi. Saya lahir di Jakarta. Ketika baru lahir berat badan saya 3 kg dan tinggi badan saya 50 cm. Dan sekarang di umur 9 tahun berat badan saya 29 kg. Dan tinggi badan saya 133 cm. Saya mulai bisa merangkak di usia 10 bulan. Bisa berjalan di usia 13 bulan. Dan mulai bisa berbicara di usia 2 tahun. Alhamdulillah saya bersyukur tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Saya senang karena saya tumbuh dan berkembang dengan baik. Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Saya merangkak di usia 10 bulan dan bisa berjalan di usia 13 bulan. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya untuk mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Kemudian yang kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya agar dia tidak kesulitan membawa barang bawaannya. Dan yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya dengan cara mencontohkan gerakan tari dengan pelan. Ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Jika ada orang yang kesusahan atau kesulitan, kita harus membantunya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik.